Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Fani Zahra kami dengan NIM B1A122039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sochifudin dengan NIM B1A122014. Saya M. Alif Karisma dengan nomor induk mahasiswa B1A122006. Perkenalkan, saya Muhammad Marfiansyah Ridho Ilahi dengan NIM B1A12202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pendahuluan. Pada peradilan tata usaha negara, berbeda prosesnya dengan peradilan yang lain. Pada peradilan tata usaha negara mempunyai kekhususan dalam memeriksa sengketa tata usaha negara, yaitu adanya tahap pemeriksaan pendahuluan yang dibagi menjadi rapat pemusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, yang diatur dalam pasal 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Rapat pemusyawaratan yang disebut juga dismissal proses sebagaimana diatur dalam pasal 62, maka ketua pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, berwenang memutuskan bahwa gugatan yang diajukan sebelum diperiksa di persidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak mempunyai dasar, yang salah satunya disebabkan oleh pokok gugatan atau fakta yang dijadikan sebagai dasar untuk menggugat telah nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan. Yang kedua, pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan pokok sengketa, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pada pemeriksaan tingkat pertama, pemeriksaan di tingkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali untuk sengketa tertentu lebih dahulu diperlukan penyelesaian upaya administratif. Maka pemeriksaan di tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan melalui dua cara, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemeriksaan di tingkat banding. Banding atau pemeriksaan ulangan dalam perkara tata usaha negara adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh penggugat dan atau tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tata usaha di tingkat pertama. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang baik tentang fakta, penerapan hukum maupun penerapan undang-undang. Pemeriksaan di tingkat banding merupakan pemeriksaan terakhir atau judex facti, sehingga fakta yang telah ditetapkan sebagai benar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dianggap benar untuk diteruskan dan tidak dapat diubah lagi. Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir, dilakukan oleh majelis hakim minimal terdiri dari 3 orang hakim, dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diberitahukan secara sah. Dan jika pengadilan tinggi berpendapat pemeriksaan di tingkat pertama kurang lengkap, dapat dilakukannya pemeriksaan tambahan. Serta setelah putusan banding, maka panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkara kepada pengadilan tingkat pertama, kemudian meneruskannya kepada para pihak. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Yang pertama, kasasi. Pemeriksaan kasasi adalah proses hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan di tingkat banding untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Prosedur pemeriksaan kasasi diatur mulai dari pasal 43 hingga pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana mengacu pada hukum acara pidana, sementara untuk perkara perdata mengacu pada hukum acara perdata. Pemeriksaan kasasi tidak mempertanyakan fakta-fakta dalam perkara, melainkan hanya menilai apakah penerapan hukum oleh pengadilan bahwa sudah tepat atau tidak. Yang kedua, peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah proses hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Prosedur pemeriksaan peninjauan kembali diatur mulai dari pasal 67 hingga pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat meminta pengadilan tingkat pertama atau banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan atas permohonan peninjauan kembali. Setelah memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan yang dimohonkan atau menolaknya jika dianggap tidak beralasan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradilan elektronik. Peradilan elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah inovasi yang direspon oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara. Dengan adanya sistem ini, proses pendaftaran perkara,
pengelolaan dokumen, hingga persidangan dapat dilakukan secara daring atau online yang sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi. Peradilan elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi keluhan manajemen perkara yang lambat, berbiaya mahal, dan sulitnya akses masyarakat untuk memperoleh keadilan. Manfaat peradilan elektronik membantu dalam yang pertama yaitu mempercepat proses penyelesaian perkara. Yang kedua, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan peradilan. Yang keempat, mencegah maladministrasi dan perilaku koruptif. Meskipun peradilan elektronik memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai keamanan data dan privasi. Penggunaan sistem elektronik memerlukan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan perkara. Diperlukan upaya maksimal untuk memastikan keamanan data dan menghindari akses yang tidak sah. Yang kedua, keterbatasan akses internet. Beberapa wilayah mungkin memiliki keterbatasan akses internet. Hal ini dapat menghambat pihak yang ingin mengakses informasi perkara secara online. Penggunaan peradilan elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil. Yang ketiga yaitu adalah pelatihan aparatur peradilan. Hakim, jaksa, dan petugas pengadilan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menggunakan sistem elektronik. Ketidakpahaman atau ketidakmahiran dalam mengoperasikan sistem dapat mengganggu efisiensi proses peradilan. Keempat, ketergantungan pada teknologi. Sistem elektronik rentan terhadap gangguan teknis seperti pemadaman listrik, kerusakan perangkat keras, atau kegagalan server. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan penundaan dan dalam penyelesaian perkara jika terjadi masalah teknis. Yang kelima, kurangnya interaksi fisik. Peradilan elektronik mengurangi interaksi langsung antara hakim, pengacara, dan pihak terkait. Beberapa aspek komunikasi nonverbal dan empati mungkin hilang dalam proses peradilan elektronik.